Koneksinya luar biasa memang. Ntar ya, kita memanggil Mbak Uri dulu. Jadi tadi kita ngomongin, kurang lebih sejam tadi kita ngomongin tentang perjuangan langkah atau ya kisahnya Mbak Uri ketika memasuki si University of Cambridge ini. Oke, Mbak Uri. Nah, memang Hai Bu Evi. Nah, memang tadi ya informasi yang kita ketahui dari Mbak Wuri bahwa Mbak Wuri menggunakan beasiswa bukan LPDP, bukan Chevening, tapi namanya Jardine Scholarship. Oke. Hai Nina. Nah, terus tadi juga yang kita ketahui habis kuliah S1 nih. Hai, habis kuliah S1 Lumayan ya. mencari secercah harapan, secercah cahaya. Duh, ada jaketku lagi. Cie. Oke. Oke, ya tadi oke aku recap ya. Tadi kan kita ngomonginnya tentang langkah-langkah dari lulus S1 nih. Terus kemudian Mbak Uri coba-coba Australian Award Scholarship gitu kan 2 kali, tapi belum berhasil gitu kan. Dan terus akhirnya ngobrol-ngobrol sama dosen, ya udah kuliahnya di sini aja deh. Terus habis itu kata dosennya, ya coba aja nih yang namanya Jordan Scholarship. Jordan Scholarship itu apa gitu kan. Terus baru Asik. Drama banget muka lo. terus baru Tadi gue cerita oh nggak my semenarik God, itu padahal. harus menarik dong, branding. Oke. Terus habis itu ternyata itu beasiswa khusus untuk Cambridge dan Oxford. Dan ternyata waktu kemarin itu nggak langsung yang dapat LOE dari Cambridge atau Oxfordnya dulu kok, tapi memang ada kerjasama sih dengan kampus ya. Jadi dia seleksi dulu di kampus, terus baru kemudian dia dapat Mbak Uri dapat apa namanya LOE dari si Cambridge-nya sendiri gitu. Nah, by the way, di Cambridge sendiri Mbak Uri ambil Psychology and Education gitu kan. Nah, terus kemudian tadi setelah dari apa namanya? Setelah dari Cambridge melanjutkan ke profesi pendidikan di UI sendiri gitu kan, untuk dapat license-nya juga nih. Jadi mau karena Mbak Uri pengen praktek gitu kan, jadi psikolog pendidikan gitu kan, jadi psikolog gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya ada ini, sekalian gue jualan Mbak Uri gitu. Kalau ada yang Kalau ada mau, yang butuh. silahkan di @Wuri Ardianisi. Nah, terus habis itu tadi kita ngomongin tentang manajemen waktunya, ya kan? Manajemen waktunya ketika berkuliah di sana. Walaupun memang dalam seminggu itu yang ada kuliahnya itu hanya 2 hari, tapi tugasnya banyak sekali, gitu kan? Banyak. Terus habis itu memang diharuskan untuk membaca dulu. Nih, gue mau membaca dulu. Nah, kalau misalnya nggak baca, ya kayak kambing conge aja gitu kan di kelas. Pak pasti juga nggak bakal paham juga ya apa yang dibicarakan sama dosen, apa yang akan didiskusikan gitu kan. Nah, jadi penting banget untuk membiasakan diri baca-baca jurnal, sediakan waktunya, misalnya jam 7 jam 8 gitu, coba kita pahami maksud dari jurnal ini apa, latar belakangnya apa gitu. Jadi maksudnya ketika misalnya nanti kita berkuliah lagi, itu bisa lebih terbiasa, bisa lebih paham gitu untuk ngikutinnya. Karena di sini sama sekali ya dosen tuh hanya sebagai fasilitator banget gitu kan. Nah, terus tadi kita ngomongin tentang manajemen keuangan, dimana kalau misalnya itu semua penerima beasiswa atau hanya yang Jardin aja Mbak, kalau misalnya ada 2 rekening itu? Hmm. Oh, enggak, itu emang Oh, di emang sana sistem oh, rekeningnya di kayak gitu. emang kayak Heeh. gitu. Kalau kayak di sini tuh kayaknya jenius Hmm. deh. Sistemnya mirip kayak Oh, gitu. Wow, kita nggak disponsorin ya? nggak apa-apa, biarin. Oke, oke, ke jenis gitu. Oke. Jadi memang ada yang saving account-nya, Mm-mm. terus habis itu ada yang account untuk yang Checking checking account. account-nya, ya kan, checking account-nya. Jadi waktu awal-awal tuh memang lagi rapi-rapinya tuh kan, lagi idealis banget untuk nyatet pengeluaran apa segala macam. Terus akhirnya di bulan-bulan berikutnya itu karena tahu pengeluaran
dalam 1 bulan tuh kira-kira berapa, akhirnya Dauri ngeposting dari yang saving account itu ke checking accountnya gitu. Jadi biar itu supaya ada savingnya gitu kan, supaya terbiasa untuk nggak konsumtif gitu kan ya Mbak Uri ya gitu. Mm-mm. Terus salah satu tipsnya lagi ya emang masak sih kalau misalnya di sana, dan masak itu juga jadi stress release juga gitu kan di keseharian. Terus di weekendnya akhirnya ngumpul juga sama mahasiswa PTI lainnya. Terus pas waktu liburan yang 3 bulan, yang liburan panjang baru hura-hura. Wes, Edon. Maksudnya lebih inilah, lebih ada self rewardnya sendiri lah gitu Self kan. reward. Anjir, aneh banget. Terus tadi kita bahas tentang ini kan yang Nuri ya, yang apa tentang PhD tadi ya. Kalau misalnya Mm-mm. PhD tadi si Agus sempet tanya kalau misalnya PhD di sana tuh apakah dibayar gitu, maksudnya ada salary-nya. Ternyata ya maksudnya sama kayak mahasiswa lainnya, kalau misalnya S3 tuh ya lu yang bayar gitu. Cuma untuk yang post doktoralnya sendiri tuh, kalau misalnya post doktoral itu jatuhnya kita kerja gitu ya untuk si dosennya, ya nggak sih. Nah, Mm-mm. baru itu dapat salary di sana. Nah, terus tadi kita juga ngebahas ini kan Bauri ya, apa kalau misalnya yang penyetaraan tadi mau jelasin dikit mengenai ini sebenarnya spesifik ini sih psikologi ya. Apa jadi kalau Mm-mm. misalnya psikologi itu kan kalau di luar tuh ada, jadi kalau misalnya di sini ada namanya HIMSI, himpunan psikologi, yang mana HIMSI ini akan ngeluarin lisensi lo jadi psikolog gitu kan. Nah sementara kalau di UK itu tuh ada namanya BPS, bukan BPS, BPS, British Psychology Society. Lawakannya Gak apa-apa diulang loh. gue. Kan penontonnya beda nih. Oke. Nah, sumpah. Nah, Ada sepupu aku, hai. Nah, Marcel. jadi kalau sebenarnya juga kalau di UK sendiri, kalau misalnya di sini kan misalnya selesai S2 profesi psikolog tuh bisa jadi psikolog. Psikologi bisa jadi psikolog. Mm-mm. Nah, kalau misalnya di sana tuh harus doktoral ya Mbak Uri tadi ya. Harus doktor baru Mm-mm. bisa jadi psikolog gitu kan. Nah, jadi waktu kemarin itu Mbak Uri ngambil apa kayak add-on apa sih untuk yang graduate apa? Kalau misalnya Ayo. Gue cuma senyum-senyum iya aja gitu tahu, kayak ngetes nih. tulis deh graduate Aku ngambil ngambil graduate graduate. membership. Jadi aku ngambil kayak add-on program gitu buat jadi prasyarat kalau misalnya nanti aku mau ngambil program PsyD kalau aku mau ngambil apa lisensinya di sana gitu. Oke oke oke. Begitu. Nah, mungkin tadi ada yang nggak kebahas sedikit nih mengenai requirement-nya untuk Apa tuh? masuk ke University of Cambridge itu kira-kira apa aja sih gitu. Aduh, IPK. Gimana nih? Aduh, aku dinyamukin. Requirement-nya itu kalau dari akademik mereka itu kalau disetarain ke IPK sih 3,7 ya. 3,7 untuk Itu harga tiga mati koma ya. tujuh terus Tahu deh. kalau misalnya kurang-kurang dikit mungkin kayak 3,6 berapa gitu kali ya. Tiga om. Itu sebenarnya balik lagi tergantung tergantung masing-masing program sih, tapi kalau dari universitasnya sih kayak iya kayak requirement-nya dibilangnya 3,7 gitu. Terus kalau dari bahasa Inggrisnya untuk IELTS-nya itu 7,5 dan di setiap IELTS kan ada 4 bagian kan gitu. Nah, apa speaking, writing, reading, listening gitu. Nah, di setiap bagiannya tuh minimal 7 gitu. Dia Itu bilang sih. cry. Ya, ini cry. Keren. Aduh, ya Allah, ya Allah. Via belajar sama Kak Ya, Herlin aduh. lah. Nah, apakah itu maksudnya jadi harga mati gitu? Ketika misalnya pernah kayak discuss gak sih ke pelajar, mungkin khususnya pelajar Indo yang lainnya ya, uh, pernah ngebahas IPK lo berapa gitu, pernah gitu nggak? Nggak Pernah pernah, gitu. gila banget. Kayak, hai gue Wuri, IPK lo berapa? jurusan gue ini IPK gue, malas banget. 3,7 banget. Nggak pernah lah, Tahuan deh. nggak pernah lah, nggak enak banget. Aduh, ampun deh.
Kalau misalnya Oxford sendiri itu sama requirement-nya? Kurang lebih sih Hampir sama ya sama ya? harusnya ya. Soalnya temenan. Mhm. Soalnya maksudnya memang kurang lebih Mhm. Mhm. setara. Mau nanya, mau di, iya nggak kenal saya. Oke, siap. Padahal Bodi kan yang Oxford-nya kan ini ya satunya. Ya, S1 tapi lebih susah loh sih. katanya. Mhm. Oke. Karena kan, Basicnya kan. gitu gitu. Kenapa Iya. kenapa? Ya. Ayo, ayo. Enggak. Oke, oke. Oke, tadi requirement-nya kayak gitu ya. Berarti emang kalau misalnya S3, nanti kita tanya sama Kak Herlin berarti. Cocok ya. Nah, tuh, Kak Herlin masih ada nggak di sini? Nanti kita colek ya. Oke. Nanti kita pengen tahu untuk Mm-mm. S3. Tahu dulu. Tadi kita juga bahas kalau misalnya untuk S2 di sana itu kalau di UK itu setahun ya. Nah, kalau misalnya S3-nya sendiri tuh berapa lama sih? 3 tahun sampai 4 tahun sih. Oke, oke. Oh, gitu. Ya, ya, ya. Nah, tapi kalau Katanya sih, emang saya kan dibilangnya 3 tahun, tapi biasanya sih rata-rata kayak 3 sampai 4 sih setahu aku. ya, 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 ya. Oh, lumayan umur ya. Gitu. Nah, nah, terus tadi kita juga bahas, oke, ya, 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 untuk S3-nya di sana. Berarti untuk UK itu magisternya hampir pasti biasanya tuh setahun ya. Nah, kalau misalnya tiba-tiba lebih dari setahun tuh, maksudnya ada nggak sih kasus-kasus kayak gitu? Jarang ya? Hmm, maksudnya kayak ngulang Iya, gitu ya? atau mungkin ada satu dan lain hal gitu. Jarang sih menurut. Kalau di programku tuh biasanya kalau dia nggak pas apa namanya score, Mhm. biasanya tuh kayak ada kayak remedialnya gitu. Kalau di Oh, programku ya, tiap gitu program ya. kan balik lagi beda lagi ya. Ada remedialnya. Kalau tetap nggak pas ya fail I jatuhnya. see, I see. Jadi kalau di Indonesia kan kayak lo bisa ngulang tahun Mhm. depannya gitu kan. Kalau ini sih setahu aku kayak fail gitu ya. Karena ya nggak mau buang-buang waktu untuk belajar Cia. satu hal gitu kan. Nah, terus, oh ya, nah aku mau tahu nih, kalau misalnya ada yang dia S2-nya pertama di sini dulu gitu kan, terus habis itu Hmm. terus baru kemudian ngelanjutin S2 lagi di UK, di Cambridge, itu memungkinkan nggak sih Mbak Uri? Mungkin, mungkin aja. Mungkin lah kalau ada duitnya mah. Nah, tapi untuk requirement-nya tuh gimana? Apakah memakai requirement ya untuk bachelor-nya atau ya udah pakainya ya untuk Atau ya S2-nya gitu ya. Kalau dari websitenya sih tulisannya skor ini ya, requirement-nya kayak IPK bachelor-nya ya, pas bachelor degree ya, maksudnya dari S1 gitu. Oke. Nah, kalau tadi misalnya pertanyaannya, boleh nggak ya S2 di sini, terus S2 di sana, terus ada beasiswanya atau Nah, enggak ya gitu bisa kan. bisa. Kalau misalnya pakai duit sendiri mah, asal ada duitnya bisa-bisa aja. Em, Setauku kayak kalau kalau LPDP kan nggak bisa kan ngulang misalnya udah S2 terus S2 lagi gitu. Kalau chevening kayaknya bisa deh. Kalau Jardin Oh, bisa. jadi bisa. Kalau Jardin bisa. Gitu. Jadi ya sambil diperhatikan aja apa beasiswanya. Maaf ya aku goyang-goyang pegel. Beasiswanya ininya apa, syarat-syaratnya apa, apakah boleh di jenjang yang sama dengan jenjang terakhir kita kuliah gitu. Oke, nanti ya aku akan nanya nanya apa namanya? Nanya-nanya si adminnya sih untuk sama kita rajin-rajin untuk Mm-mm. browsing-browsing juga. Karena mungkin regulasi tahun kemarin siapa tahu akan berbeda dengan regulasi tahun ini yang nggak sih jadi memang harus Mm-mm. sering Mm-mm. update Mm-mm. antara itu checking websitenya atau kemudian ya banyak-banyak bergaul juga sama dosen-dosen atau mungkin curi start dari sekarang udah mulai kayak ngubungin profesor-profesor di sana. Bisa nggak toh? Mhm. Ya kalau misalnya untuk S2 sih, kalau misalnya programnya program yang research ya bisa aja Mhm. gitu. Karena kan kadang ada requirement-nya apa sih kayak proposal riset dan harus ada ini dari dosen yang di sana gitu Mhm. kan.
Tapi betul sih tadi sering-sering explore, Mhm. lihat informasi dari website Emang jangan gitu. males ya. Oke. Kadang misalnya di website itu sebenarnya kan udah cukup banyak Mhm. informasinya gitu. Cuma perlu go deep gitu waktu Mhm. nyarinya gitu. Jadi sabar-sabar aja, tetap semangat. Oke. Walaupun agak gelap ini ya. Aduh. Mencari Dari tadi berusaha mencari nyari cahaya. cahaya. Illuminates me, ya, yeah, illuminates me. Oke. Wes. Nah, eh, mau agak apa out dikit, pengen tahu deh itu tentang yang LDR. Apa tuh? Gimana, ada tips and trick sendiri gitu, misalnya waktu kemarin tuh sempet LDR berarti ya, kalau yang aku tahu dari Naur. Nah itu tips and triknya gimana tuh dengan Ya, tapi, perbedaan, tapi sudah tidak lagi, guys. ya kan, perbedaan waktunya dulu gimana tuh, apa jadi janji. Ya, nggak jawabannya general banget. Yang penting komunikasi Nah, aja. cara komunikasinya tuh gimana? Kalau Apakah di kayak ya udah kita janjian nih, misalnya gue di waktu ini apa, jadi kayak tiap minggu gitu ada kesepakatan bersamanya, atau ya udah kalau misalnya lagi lowong nih soalnya kan nggak tentu apa waktunya gitu, atau gimana? tiap orang beda-beda sih menurutku. Kayak Gimana gimana? jawabannya Gak apa-apa, jawabannya gak apa-apa. psikologi banget ya, Uh-huh. abu-abu. Ya tiap orang beda-beda karena kan kebutuhannya juga beda-beda. Ada yang misalnya butuh harus setiap hari, at least misalnya ada yang ngabarin gitu. Ada yang ya nggak perlu tiap hari ngabarin, tapi misalnya kayak seminggu sekali, tapi ngobrolnya Iya. panjang gitu. Nah itu balik lagi ya dicek aja kebutuhan masing-masing seperti apa, terus disampaikan gitu kebutuhannya gimana. Gitu. Nah kalau di UK enaknya itu paling apa perbedaannya kan 6 jam ya, jadi maksudnya nggak separah kayak misalnya kalau di US 12 jam gitu kan, kayak di sini jam 9 pagi, di sana udah 9 malam gitu. Kalau kalau ini ya ya itu sih kalau menurutku best advice-nya aja coba perhatikan aja kebutuhan masing-masing gimana terus dikomunikasiin, cari jalan tengahnya deh. Oke. Aman juga nih jawabannya. Aku boleh nggak untuk nanya yang balik lagi ke yang tadi. Ini maaf ya jadi garunat karena kayak nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Jadi pas waktu ini mengenai seleksi, karena kan ini kan judulnya sendiri How to Enter Cambridge kan. Nah, untuk aku mau bahas yang ke Jardinnya sama yang untuk Cambridge-nya. Nah, kalau misalnya PDP itu kan kita ada apa namanya, esainya, terus habis itu interviewnya. Nah, kalau misalnya di Jardin sendiri tuh gimana sih? Tadi yang seleksi yang di dalamnya tuh gimana? Terus ada seleksi, macam-macam seleksinya apa lagi sih gitu? Boleh dong. eh Boleh nggak ya? Yang jelas ada ininya. Kita kalau aku karena jalurnya agak beda ya. Tapi yang jelas gini, kita dikasih kayak ada kayak esai gitu, tapi menjawab 4 pertanyaan, yaitu seputar kayak kenapa milih jurusan ini, terus apa yang akan dilakukan setelah ini ya, semacam itulah gitu, 4 pertanyaan itu. Terus ada research proposal Oh, ada riset juga. proposal. Oke. Kalau di Jardin ya waktu itu aku ada gitu. Terus udah kan sama kelengkapan administrasi kayak IPK, terus nilai IELTS, terus rekomendasi gitu dari dosen. Waktu kemarin pakai Habis rekomendasi siapa? itu Lauri, apakah pembimbing skripsi atau akademik? PS ya? pembimbing Oh, skripsi gitu. PS. Yang lebih Oh, deket aja sama kalian siapa? Aku kebetulan kan aku lebih deket sama PS aku. Jadi semua yang berkaitan sama kebutuhan rekomendasi selalu ya. sama Mbak Ina, Mbak Oke. Adriana. Dulu aku dinyamukin. Nah, habis Aha. habis seleksi administrasi, kalau yang di UI itu kan ada temanku Anggun. Di UI ada wawancara dari international office-nya. Hmm. Nah, cuma kalau yang bukan jalur UI sih biasanya ya langsung yang terpilih itu nanti wawancara sama panelis dari Jardinnya. Hmm.
Waktu itu aku diwawancara sama 3 Hmm. orang. 3 orang apa 4 orang ya? Hmm. Jadi satu dari Hmm. Jardine, satu dari perwakilan dari Cambridge-nya, satu dari Astra Internasional karena Jardine itu kan ini ya, pemegang sahamnya Astra Oh, I gitu. see. Nah, kalau aku waktu itu wawancaranya di Indonesia Hmm. karena yang tadi kan jalur khusus kerja sama-sama Hmm. universitas. Nah, kalau yang jalur yang apa? Yang Umum, biasa, yang original, umum ya. original. Bukan, ya yang umum, kok original. Lu Kristi ya? Yang umum, ya KFC satu kali. lagi crispy. Kalau yang jalur umum itu wawancaranya kalau nggak di Hong Kong di London deh kalau nggak Gimana? salah. Ya ampun sampai jatuh. Lah terus kalau misalnya, oh gitu. Kalau misalnya nggak ada dana Ya nih ke Hong Kong sama diterbangkan ke ke sana. London, Enggak diterbangkan oh ke gitu. sana. Oh seru juga. Jadi maksudnya kalau misalnya nggak dapet pun, ya udah gue dapet ini nih liburan gratis ke London atau ke Hong Kong. Ya, ya. Ya nggak liburan juga, kayak dateng wawancara terus besoknya ditonton artis nih Mas Ih, Kiki ngeri Nalendra. banget ada Aircom kita. Iya ada Ika. Ika nih kuliahnya 3 kali guys Wah, luar S3-nya. biasa. Aduh, ngeri. Makin terasa Jadi koma. say hi dong Ikong. Jadi dia Hai, S2 profesi dulu, profesi hmm. klinis, terus baru ke UK, terus baru ke Belanda. Luar biasa Mau kan? tahu. Boleh ya nanti nanya-nanya sama Kak Ika. Iya. Yeah. Karena nanti Tuh. aku September mau Yeay. profesi pendidikan. Terus pengen lanjut lagi. Yeah. Aku jadi Nanti malu. aku mau ngobrol-ngobrol sama Kak Ika. Oke, berarti itu untuk requirement untuk jardinnya. Nah, sementara kalau misalnya requirement untuk si Cambridge tadi kan kita udah ngomongin dikit tentang ya untuk yang si PK, terus habis itu apa tadi IELTS-nya. Nah, kalau misalnya selain itu tuh ada apa lagi? Prosesnya. Prosesnya. Kalau aku waktu itu prosesnya, jadi kita eh ngisi Mhm. formulir. Jadi tuh kalau aku waktu itu nggak bikin kayak personal Mhm. statement, tapi personal statementnya tuh kayak dipecah jadi beberapa pertanyaan yang disediakan sama Mhm. Cambridge-nya gitu. Jadi ya kayak tadi kan, kayak tentang dirimu, terus kenapa kamu milih jurusan ini dan sebagainya dan Mhm. sebagainya. Iya, udah ngisi formulir. Nah, kalau di program aku disuruh bikin esai Mhm. 1.500 kata. Mhm. Itu tentang apapun, pokoknya yang berkaitan sama psikologi pendidikan Oh, gitu. oke. Nah, aku esainya waktu itu bikin di review sama Shana, tadi temanku Oh, nonton gitu. juga. Terima kasih Shana, berkat Shana aku bisa ke Cambridge. Nah, iya, habis itu kan ngumpulin formulir sama tadi esai, terus wawancara. Aku wawancara waktu itu pakai Skype Hmm. gitu. Jadi pengumuman aku Wah. apa lolos apa seleksi administrasinya itu Desember. Hmm. Terus wawancaranya itu Januari apa kalau nggak salah. Oh, berarti ada Terus dua sekitar tahap ya? 2 minggu Berarti kemudian, ada dua tahap maksudnya. Jadi kalau misalnya administrasi nih lolos, oh baru ke tahap berikutnya gitu kan? Sama. Terus diwawancara, terus wawancaranya bulan Januari kalau nggak salah ya. Januari apa Februari ya. Nah pokoknya terus 2 minggu kemudian pengumuman. Nah waktu itu pengumumannya aku masih conditional letter. Ya gitu. Jadi apa diterimanya apa namanya bersyarat. ya secara conditional. Karena waktu itu IELTS aku masih 7. Hmm. Jadi abis itu belajar IELTS lagi, terus Kalau saya mau beli sawah di Magetan pakai wawancara nggak bodo amat. Au ah. Lanjut. Apa? aduh luar biasa. Untung Untung artis ada. Mas Kiki. Tadi Aku sampai yang mana? gara-gara Magetan nih. Tunggu sebentar. Itu tadi yang apa wawancara. Oh ya 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 ya. Terus habis itu tes lagi IELTS Oh ya. pas udah 7,5 dikumpulin. Saya udah dapat unconditional Dan iya sih maksudku offer. untuk IELTS sendiri tuh jangan takut untuk
tes IELTS walaupun berulang kali, karena temanku sendiri ada si Albertina, kok gue nyebut, ya udah nggak apa-apa ya Bert ya, dia tuh sampai yang dia tuh sekarang lagi di Leiden kan, dia tuh kemarin tuh sampai IELTS tuh 3 kali baru dia berhasil untuk nyampe poinnya tuh 7 gitu, karena kalau misalnya di Leiden tuh kan minimum 7, apalagi untuk yang writing sama speaking gitu kan. Nah iya, maksudnya itu umum kok, banyak banget yang nyoba tuh berkali-kali gitu. Ya tahan-tahanin modalnya aja kan lumayan ya. Ada IELTS ya. Iya, sekarang 2 juta ya? 3 juta mbak. 2,8. Zamanku, zamanku kayak 1,5 Demi apa? Ya udahlah ya. Wow, tuh dibahas tuh. Pakai Mas Kiki sama kepala desanya. Ini apa sih jadi salah magetan? Woi. Kesel banget deh gue. Nah, oke, berarti itu tadi kita udah ngomongin ya si intinya si hotel. Terus kayak penontonnya sibuk ngobrol sendiri ya. Udah amat, kesel banget sama gue. Ya udah, berarti tadi kita udah ngomongin sampai ke Aldera segala macam, kita juga udah ngomongin. Menurut gue udah lengkap banget nih. Kira-kira ada yang mau dibahas lagi nggak, Mbak Uri? Yang menurut Mbak Uri perlu diketahui nih siapa yang mau mengincar si University of Cambridge sendiri gitu kan. Jadi memang karena ini GPA atau IPK itu sangat diperhatikan, ya jaga-jagalah tuh ya. Khususnya untuk mahasiswi kalau saya mah udah ini ya, udah bangkok nih. Kamu S3 aja nanti. Amin. Nah ya, 3 tahun sih tapi yang luar biasa ya. Oke, nah. Ya nggak apa-apa, siapa tahu bisa akselerasi. Nah mungkin dari sekarang juga kalau dari aku sendiri insight-nya adalah ya banyak-banyakin networking sama dosen-dosen yang di dalam, sama juga tadi yang profesor-profesor yang dari luar gitu. Jadi maksudku ketika gue kadang-kadang tuh kayak pengen aja tuh kan, misalnya ngelihat profesor yang ada di website itu kan dia nyantumin email tuh kan. Nah kayaknya gue mau deh tuh nanti akan SKSD juga, kayak gue tertarik nih dengan concern dengan topik ini, gimana kalau kita kerja sama segala macam. Dia siapa tahu di iya bisa kan, bisa gitu. Iya deh kan Anda. Oke. Nah, oke. Nauri, jadi tadi recap dikit lagi ya, dikit aja. Jadi tadi kan kita udah ngomongin, nggak benar-benar poin utamanya aja kok. perasaan gini, live lagi yuk buat recap. Oke. Tapi kan seru ya. Pokoknya tadi kita ngomongin tentang tentang seleksi masuknya kan, maka ke University of Cambridge dengan menggunakan scholarship namanya Jardine Scholarship gitu kan. Itu adalah opsi lain. Ya maksudnya mungkin teman-teman juga masih belum informasinya masih belum tahu lebih dalam. Coba nanti cek tuh kan. Cek nih. Adanya bolpen pilot. Aduh, nah cek tuh mengenai si Jardine Scholarship ini. Terus kemudian tadi kita ngomongin tentang tugas-tugasnya di sana seperti apa, bahwa memang kita harus benar-benar lebih mandiri tuh di sana, lebih banyak baca-baca. Terus habis itu tadi kita ngomongin manajemen waktunya, kita ngomongin manajemen keuangannya juga, bahwa kalau misalnya di UK itu pasti ada 2 rekening, di mana yang satu saving account, yang satu checking account, ya kan? Checking account-nya gitu. Terus habis itu tadi kita juga ngomongin inti dari si ininya sendiri, pembicaraan kita tadi, seleksi untuk masuknya melalui si Jardine ini seperti apa, bahwa tadi ada seleksi administrasi dari jadi jalurnya tuh ada jalur khusus yang di kalau kerjasama dengan universitas, ada yang umum. Nah kalau misalnya universitas ini ya, dia tadi bedanya di wawancara berarti ya, di interviewnya kalau misalnya universitas itu di UI-nya gitu kan. Sementara kalau misalnya enggak. Kalau jalur kerja sama universitas itu prosesnya adalah kita apply beasiswanya dulu. Oh iya tadi ya. Baru nanti ke Cambridge atau Oxford. Nah, kalau yang jalur original umum. jalur umum itu kita harus dapat LOE Oh, dulu ya, dari Cambridge atau Oxford,
baru nanti apply ke apply. Jardin. Nah, iya, itu urutannya berarti ya beda ya. Kalau misalnya yang khusus tadi, yang kerjasama tadi, bisa yang kerjasama dulu baru nanti LOE. Sementara kalau misalnya yang umum harus dapat dulu tuh si Cambridge-nya atau Oxford-nya, baru kemudian apply yang di Jardinnya. Nah, terus tadi juga interviewnya kalau misalnya yang umum itu lu bakal diterbangin ke Hong Kong atau ke London gitu, karena kalau misalnya nggak pandemi tuh kan, itu kamu bakal nggak pandemi nih, nggak tahu nih kalau misalnya sekarang gimana. Kalau pandemi mungkin Skype. Skype juga ya. Terus habis itu mereka menyadari kayaknya Skype aja deh gitu. Jadi nggak Gitu terusnya jadi Skype juga. lebih ngirit gitu. Ngirit juga ya. Nah itu kan. Nah terus habis itu tadi untuk yang si Jardinnya. Sementara untuk yang Cambridge-nya tadi kita ngomongin requirement-nya itu IPK-nya 3,7 guys. Minimum gitu kan, sama IELTS-nya tuh 7,5. Nah terus dan tadi maksudnya jangan takut untuk ya take IELTS test untuk berulang kali, karena itu umum. Banyak kok yang misalnya teman-temanku yang misalnya ke Leiden kemana-mana itu ternyata belum minimum skornya belum memenuhi, akhirnya tes lagi tuh ada yang 3 kali 4 kali. Jadi kayak ya jangan berkecil hati gitu kan. Terus tadi untuk Tapi mungkin tambahan ya, maksudnya selain jangan berkecil hati, persiapannya juga perlu strategik juga. Maksudnya, jangan sampai waktunya kan itu. aku terdistrak banget nih sama komen-komennya Mas Kiki. Jadi ya itu ketika persiapan untuk IELTS-nya juga perlu diperhatikan. Aku kurangnya di mana ya. Iya, Terus yang perlu di drill tuh dia atau aku nih. Post guys. jadi karena ya due to poor connection. Terima kasih Telkomsel tuh kan. Betul gue. Nah, oke, yaudah. Tadi kan udah ya berarti untuk recapnya ya. Nah, seperti itu rekan-rekan sejawat. Jadi kita semakin Rekan-rekan sejawat. jadi memang untuk mencapai sesuatu itu butuh perjuangan, dan maksudnya jangan takut untuk gagal dulu, karena maksudnya misalnya tadi gagal tuh sampai 2 kali, tapi tidak menutup kemungkinan untuk meraih si University of Cambridge ini toh, iya gitu. Nah dari Mbak Uri ada ini nggak, mau closing statement Asik. nggak? Sedap. Apa ya? Em, Ya mirip sih sebenarnya kayak tadi ya, jangan takut untuk apa ya, punya cita-cita yang tinggi gitu. Kalau misalnya ada kesempatan cobain aja dulu gitu. Jadi nggak usah minder, cobain aja dulu, karena kalau kita nyoba kemungkinan diterimanya kan 50% tuh, kemungkinannya kan 50-50. Kalau kita nggak nyoba kemungkinan diterimanya 0% gitu. Karena Jadi ya udah, cobain aja ya, dulu. dan Cobain maksudnya aja. ketika kita mencoba itu, misalnya pun kita nggak dapet, itu artinya Pasti ada iya pasti ada hikmahnya, hikmahnya, guys. pasti ada sesuatu yang dipelajari gitu. Maksudnya ketika jadi maksudnya hargai proses itu teman-teman gitu, gitulah. Jadi maksudnya kita lebih melihat ke prosesnya dibandingkan hasilnya nanti datang kemudian. Oke deh, kita sampai dua Bijak sekali ya Kia. sampai 2 kali nih. Aduh, makasih banyak loh Mbak Uri. Mbak Uri ini kebetulan lagi sakit, lagi flu, tapi bela-belain banget. batuk batuk aja ya. Nah, maksudnya dibela-belain banget untuk bagi-bagi ilmu, sharing-sharing pengalaman ke kita. Terima kasih banyak Mbak Uri, semoga lekas sembuh. Terima Dan kasih. teman-teman juga yang lagi berusaha, yang lagi ikhtiar, asik ikhtiar ya, semoga
perjalanannya dimudahkan juga, amin. Dan amin. Amin. Oke, itu aja sih dari aku. Oke, nanti kita akan bertemu lagi di Ki, ini kalau lo save videonya bisa diterang-terangin gitu gak sih bagian gua? Insya Allah. Nanti saya akan belajar lagi ya. Kita belajar lagi lah mengenai pereditan ini dan persinyalan ini ya. Oke deh, gitu aja sih. Dari aku sama Mbak Uri, kita akan bertemu lagi ke Natsa Edu Talk berikutnya insya Allah di Jumat depan gitu. Oke, bye bye. Terima kasih. Terima kasih Mbak Uri, cepat sembuh ya Mbak Uri. Ya. Kita bertemu lagi. Terima kasih. Bye. Dah. Dah.